Hai semua, selamat datang di channel ini pada episode ngomongin obat. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana para umat muslim akan menjalankan ibadah puasa. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran untuk para penderita MAH, karena mereka tidak akan makan dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini tentu saja tidak akan dilewatkan oleh para produsen obat MAH untuk mempromosikan obat mereka. Sehingga ketika bulan Ramadan tiba, bukan hanya iklan sirup yang bermunculan, tetapi obat MAH juga akan ramai. Biasanya promosi ini akan menyarankan penderita MAH untuk mengkonsumsi obat MAH saat sahur dan berbuka puasa. Tetapi yang menjadi masalah adalah kebanyakan obat MAH yang beredar bebas di pasaran mengandung antasida yang bekerja dengan cara menetralkan asam lambung, karena sifat antasida terdiri atas unsur-unsur seperti aluminium, magnesium, ataupun kalsium yang merupakan senyawa-senyawa golongan alkali yang bersifat basa. Karena sifat menetralkan inilah yang membuat antasida lebih cocok digunakan ketika terjadi kenaikan asam lambung. Karena asam lambung yang bersifat asam akan dinetralkan oleh antasida yang bersifat basa. Atau lebih tepatnya, antasida digunakan ketika ada keluhan, bukan sebagai pencegahan. Sehingga mengkonsumsi antasida ketika sahur merupakan tindakan yang kurang tepat. Karena pada saat itu asam lambung masih normal, dan juga konsumsi antasida yang berlebihan juga tidak baik karena dapat menyebabkan salah satu efeknya adalah sembelit yang dapat menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Kemudian akan muncul pertanyaan, apakah ada obat untuk mencegah naiknya produksi asam lambung? Jawabannya ada dan banyak pilihannya. Sehingga konsultasikan terlebih dahulu ke dokter terkait dengan keluhanmu. Nah, sebelum mengakhiri video ini, aku akan berbagi terkait dengan tips berpuasa untuk para penderita MAH. Yang pertama, tidak melewatkan sahur. Kemudian yang kedua, tidak menunda waktu berbuka. Yang ketiga, makan secara perlahan, karena dengan mengunyah makanan dengan benar akan menyebabkan lambung dapat mencerna makanan dengan lebih mudah. Yang keempat, makan dengan porsi kecil, karena dengan makan dengan porsi yang besar akan memicu kenaikan asam lambung. Kemudian, hindari makanan dan minuman pemicu asam lambung seperti makanan yang berlemak, makanan yang pedas, makanan yang asam, minuman yang mengandung kafein, dan juga minuman bersoda. Dan yang terakhir, tidak langsung tidur setelah makan. Hindari langsung tidur ketika makan, dan jika ingin tidur, sebaiknya menunggu kurang lebih 2-3 jam setelah makan. Cukup sekian edisi ngomongin obat kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di ngomongin obat berikutnya. Dadah!